Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal mufarrasuh wa tabatil rasuh wa salahil lisan wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala hadal kitab Syekh Abdullah Masyarani wa usulul maqamin wa al-hukum ta'alim al-ma'in wa sahibul maqam ahli wa sallallahu wa syekh murabbi ruhi sayyidil walid al-habib wa rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir as-Siddiq wa syekh murabbi ruhi Hasan Basri Abu Bakar wa syekh murabbi ruhi Musaddaq Yazid wa usulihim wa furu'ihim wa dhalil huquq alayhim ajma'in anna Allah ta'ala yatawassahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wastahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa. Ada di halaman 3, 15 garis dari atas. Ya Aliyu la yaqbalullah ta'ala salatan bila wudu'in. Halaman 3, 15 garis dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya Aliyu la yaqbalullahu ta'ala
kitaballahi wara'a zuhurihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu ya aliyu la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal haram. Wasiat pesan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah. Namun pesan ini bukan hanya dikhususkan kepada Sayyidina Ali saja, tapi juga secara umum teruntuk umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal harami. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima, tidak akan mengkabul, menerima, mengangkat salat seseorang bila mana orang tersebut melakukan salat namun tanpa terlebih dahulu dia berwudu. Wala sadaqatan minal haram, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba namun sedekah tersebut dia usahakan daripada sesuatu yang haram, barang yang haram, ataupun dengan cara menghasilkan barang tersebut dengan cara yang haram. Dari hadis ini dapat kita ketahui, dapat kita maklumi bersama bahwa yang namanya dunia ini adalah darul ibadah. Yang namanya dunia ini merupakan darul amal, tempat untuk kita beramal, tempat untuk kita bercocok tanam, tempat untuk kita memperbanyak berbagai macam amal saleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditekankan, kita diharuskan, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun bila mana kita berbicara mengenai ibadah, tentunya ada dua ketentuan pokok dalam ibadah. Yang pertama ada istilahnya yang namanya syaratus sihah, syarat bagaimana ibadah kita itu bisa dianggap sah oleh syariat agama. Yang kedua istilahnya ada syaratul qabul, syarat bagaimana ibadah yang kita lakukan selama ini itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada syarat sihah, ada syarat qabul. Berarti ibadah kita jangan harap
untuk dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana syarat sahnya itu tidak dijalani. Kalau syarat sahnya saja tidak kita jalankan, maka jangan harap ibadah yang kita lakukan selama ini bisa dikabul, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada syarat sah, ada syarat kabul. Nah, ini hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, pesan yang beliau sampaikan kepada Sayyidina Ali, sampailah kepada kita pada malam hari ini. Nah, ini hadis ini ada dua materi atau ada dua poin dalam satu hadis yang Nabi sampaikan. Ya. Berbicara mengenai masalah sholat yang pertama. Yang kedua nanti akan membicarakan mengenai masalah sedekah. Jadi yang satu akan membicarakan mengenai masalah sholat kita, bagaimana sholat kita biar bisa diterima oleh Allah. Yang kedua berbicara mengenai masalah sedekah. Berarti kalau masalah sholat itu ada kaitannya kepada hablum minallah, urusan kita, hubungan kita kepada Allah. Kalau masalah sedekah berarti hablum minannas, hubungan kita kepada sesama manusia. Emang gitu, kalau kita ingin mendapatkan predikat orang yang soleh, wanita yang solehah, laki yang soleh, haruslah baik hubungan antara kita kepada Allah Ta'ala dan hubungan kepada sesama manusia. Kalau hubungan kita kepada Allah Ta'ala baik, tapi hubungan kepada manusia jelek, itu orang belum dianggap orang soleh namanya. Kalau hanya sekedar kita hubungan kepada orang baik, tapi hubungan kepada Allah Ta'ala tidak baik, maka itu juga orang belum dikatakan orang soleh. Tapi untuk mendapatkan predikat orang itu laki yang soleh, perempuan yang perempuan solehah, bila mana hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia juga bagus, barulah kita akan mendapatkan predikat soleh. Nah, di sini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in. Allah Ta'ala tidak akan menerima salat yang merupakan ibadah yang paling tinggi dari seluruh aneka macam ibadah. Ibadah banyak. Haji ibadah, zakat ibadah, puasa ibadah. Di antara ibadah-ibadah yang lainnya, maka ibadah sholatlah yang nilainya itu paling tinggi. Nah, karena ibadah sholat ini langsung diterima oleh Rasulullah, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau ibadah yang lain seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, itu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ketika Allah Ta'ala fardukan, wajibkan ibadah sholat, itu langsung diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah, Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat. Sholat ini nggak diterima. Kenapa orang tersebut tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, dikarenakan kata Rasulullah, illatnya, sebabnya, ketika dia mendirikan sholat tanpa didahului oleh yang namanya wudu. Nah, wudu ini kan merupakan syarat. Syarat. Jadi kita betulin dulu. Ketika kita sholat, pengen sholat wudu dulu.
Kalau kita sholat tanpa wudhu sama juga kita ngasih hadiah sama seorang raja mayit, bangke. Kita ngasih hadiah kepada seorang raja, tapi yang kita kasih bangke. Kita ngasih hadiah kepada seorang raja permaisuri, wanita yang cantik, biar dia bisa ngurus kerajaan untuk membantu raja, tapi ternyata permaisuri tersebut gak ada nyawanya. Kira-kira sama raja diterima apa? Ditolak. Ditolak, apaan nih, bangke bawa sini, kan begitu. Sama juga kita menghadiahkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha suci, Allah yang maha bersih. Bila mana kita tidak bersuci terlebih dahulu, maka tentunya tidak akan diterima ibadah sholat kita. Ya kan? Kita pengen berjumpa, pengen bertemu, pengen kumpul sama orang penting aja itu bersih dulu. Ya. Dan ketemu presiden, kalau saya presiden dulu dah, camat, lurah itu, wali kota, bersih kayak gitu. Bersih dulu, kalau bisa mandi dulu kita. Pakai pakaian yang paling bagus yang mana? Pakai batik, ditambah lagi pakai jas, mungkin kita pakai sepatu gitu. Rapi kan? Itu pengen nemuin manusia, hamba Allah bukan siapa-siapa. Yang istilahnya jabatan itu di hadapan Allah Ta'ala nggak ada apa-apanya, yang ngangkat dia Allah. Tapi ketika kita ingin berjumpa dengan orang tersebut yang memiliki jabatan yang tinggi, kita bersih dulu, berhias dulu, dandan dulu, bersolek dulu. Maka tentunya lebih layak dan pantas lagi ketika kita ingin sholat bermunajat kepada Allah Ta'ala. Yang kita bakal hadapi ini raja di raja. Yang bakal kita hadapi ini merupakan zat yang maha suci, zat yang maha tinggi, zat yang maha bersih. Lebih layak dan pantas kalau kita apa itu, diri kita bersihkan dulu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Ya. Karena wudhu ini merupakan namanya syarat sah. Ya. Nah, jadi nggak diterima untuk sholat kita tanpa berwudu terlebih dahulu. Ya. Cuman kita berwudu juga bukan sembarang berwudu. Kalau kita kagak ngaji mah kagak bener juga wudu kita. Kita gak ngaji, kita wudu pengen sholat, iya sih wudu sholat. Ketika diperhatiin tuh wudu orang yang gak ngaji sama wudu sama ulama, sama kiai, sama ustaz, sama orang yang ngerti, diperhatiin tuh wudunya tuh orang yang ngaji tersebut. Ketika diperhatikan oleh si guru, oleh kiai, oleh ustaz, oleh orang yang paham, iya benar tuh wudunya, padahal dia nggak ngaji. Sekalipun betul lempungan itu dia punya wudunya, benar wudunya, tapi kata ulama dianggap nanti ketika dia mendirikan sholat kagak bakal sah sholat. Kenapa? Karena sekedar berbetulan saja ketika itu wudunya betul, tapi di lain kesempatan, di lain waktu belum tentu wudunya benar. Belum tentu wudunya deh. Kita orang ngaji nih, kita perhatiin orang yang ngaji, oh betul wudunya, ngusapnya betul, mana yang perlu diusap, rapi dah wudunya kita lihatin. Mungkin ketika lempungan itu doang, ketika dia pengen sholat zuhur doang betul, tapi sholat asar belum tentu wudunya benar. Karena ada apa ya? Dasar ilmu tuh. Tetap kata ulama, sekalipun ketika itu betul wudunya, tapi jangan harap ibadah sholat itu bisa benar. Ya. Jadi memang semuanya perlu ditopang dengan apa? Ilmu. Rukunnya, syaratnya, adabnya, sunnahnya gitu. Ketika kita wudu jangan ngobrol. Ada orang wudu ngobrol sebelahan gitu kan. Gimana? Mau cager? Cager. Ngobrol itu, makruh nggak tuh ngobrol? Makruh. Lagi
Lagi wudu dia ngobrol, makruh tuh. Kira-kira kalau orang wudu dia ngobrol, kira-kira khusyuk apa kagak wudunya? Gimana bisa khusyuk? Orang kita sholat aja kata Rasulullah, ketika Rasul melihat orang sholat itu, orang sholat ketika itu dia lagi mainin gini, lagi mainin jenggotnya. Tapi kata Rasulullah, "Lau khas'a qalbu hada la khas'at jawarihu." Seandai kata khusyuk dia punya anggota badan ini orang, kata Rasulullah, khusyuk anggota badannya, agak begini-begini, agak celingak-celinguk, agak gurak-garuk, kagak tengok-tengok umpamanya, matanya enggak melirik, la khas'at jawarihu, kata Rasulullah, pasti dia punya anggota badannya juga bakal khusyuk. Kalau hatinya dia khusyuk, pasti anggota badan orang tersebut akan khusyuk. Jadi ini cermin di mana hati kita bakal khusyuk, dilihat zahiriyahnya dulu. Kalau zahirnya khusyuk, hatinya pasti bakal ada. Tapi kalau kita di sholat begini, kita lihat begini, gini, banyak garuk kita, kagak khusyuk kita punya anggota badan, jangan harap kata Rasulullah hati orang tersebut bisa khusyuk sholat. Nah, begitu juga kaitannya dengan ibadah wudu. Dikatakan man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi sholatihi. Man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi sholatihi. Siapa orang yang tidak khusyuk ketika dia wudu, wudunya ngobrol, gimana bisa khusyuk? Dengan asal-asalan wudunya. Maka jangan harap dia punya sholatnya itu untuk mendapatkan, mencapai tingkat kekhusyukan di dalam sholatnya. Artinya jauh-jauh untuk mendapatkan nilai khusyuk di dalam sholatnya. Bila mana ketika dia bersucinya aja, bila mana ketika dia wudunya aja udah kagak apa, enggak khusyuk. Jangan harap sholat itu bakal bisa khusyuk. Jadi kudu benar-benar kita perhatiin wudu kita. Karena syaratnya itu banyak, ada 11. Itu baru wudu doang. Baru terbebasnya kita dari hadas kecil, terbebasnya kita daripada hadas besar. Belum lagi apa? Suci badan kita. Belum lagi dilihat tuh bagaimana itu ilmunya. Belum lagi suci yang kita kenakan, peci kita, baju kita, apa yang kita bawa ketika kita sholat, suci apa najis. Andai kata nih rida kita, selendang kita nih panjang, umpamanya rida kita 5 meter. Kira-kira 5 meter dari sini apa mana? Ternyata di ujung ridanya apa itu? Diikat bangkai tikus. Diikat bangkai tikus. Kira-kira sholatnya sama kan? Ayo. Kalau nggak ada yang tahu cari di Google. Pak Google aja kan sih. Ya. Tergantung kuota deh, kalau kuota aja banyak datanya. Nah, antum ikat nih bangkai kucing kayak bangkai tikus kayak di rida kita, selendang kita, sorban kita panjang 5 meter. Kita sholat, sekalipun ini nggak ikut dengan gerakan kita dikarenakan rida kita panjang, sama juga kita membawa bangkai. Karena di rida kita bawa, sekalipun dia nggak ikut gerakan. Kan kita baru paham itu baru punya ilmu kita. Peci kita suatu saat umpamanya kena tai burung lagi sholat, plak aja, berasa kita jauh nih pasti tai nih. Lagi sholat, gimana caranya? Apa kita bawa gini? Kalau kita bawa gini sama juga kita sholat bawa najis. Apa ya? Kotoran najis nih kayaknya, burung. Begini. Ah, berarti sama juga kita sholat bawa apa? Terus ini gimana? Kata ulama, ya jatuhin aja begitu. Nggak usah dibawa begini. Kalau dibawa begini sama juga kita sholat bawa najis. Belum pakaian, belum badan itu suci daripada najis. Masturul aurat, tertutup dia punya auratnya. Ya kan?
Kadang-kadang tuh orang pakai bajunya ngepres sholat, akhirnya sempaknya kelihatan belakang. Wajitimen, cap soang, 777. Kelihatan tuh ini itu yang hitam itu, sampai belahannya kelihatan. Kira-kira bagaimana? Ini yang kita anggap sepele. Tapi kalau orang punya ilmu nggak bakal diperhatikan punya sholatnya. Belum lagi yang lain itu. Bagaimana umpamanya kita ada kaitannya dengan air. Wudu kan ada kaitannya dengan air. Air apa yang boleh kita pakai? Air suci mensucikan, tahir, mutahhir, ada istilahnya air musta'mal, ada air yang mutanajis, ada al-ma'ul musammas, ada al-ma'ul mutanajis. Yang mana yang boleh kita pakai? Bagaimana kalau air itu bercampur dengan teh? Bagaimana kalau air itu bercampur dengan kopi? Bolehkah kita pakai buat itu? Bagaimana kalau umpamanya di dalam bejana itu ada air, kemudian di tangan kita cemplungin, apakah itu air musta'mal atau dikatakan belum musta'mal? Dan kita perlu paham. Bagaimana kalau kita nyuci najis di baju kita? Umpamanya baju kita ada najisnya, dimasukin tuh ke ember. Ember udah ada airnya, kemudian di dalam ember itu udah banyak pakaian kita yang suci, kotor sih, tapi suci kagak ada najisnya. Gara-gara satu yang kena najis kita campurin, kenajisan semua. Ya, itu perlu pakai apa? Nggak sembarangan. Nah, kaitannya dengan berwudu panjang, kaitannya dengan masalah air, gitu kan? Terus tuh. Makanya beruntun. Makanya kalau kita ngaji jangan loncat-loncatan. Ada yang bilang masih bahas air aja. Orang udah jauh masih bahas air aja. Orang udah masalah online-onlinean, gitu kan? Masalah air aja. Tuh. Bahas dulu tuh masalah ibadah yang penting. Jangan langsung masalah haji dibahas, masalah jual beli dibahas, masalah ibadah aja belum bener. Nah, itu begitu. Jadi masih banyak PR kita nih, ya. Masih banyak PR kita nih. Kan berarti kita ngaji udah cukup, gitu. Ngaji udah cukup. Apalagi keluar pesantren kagak ngaji lagi dikata udah cukup, masih kurang. Al-Bakir sekalipun di keluar pesantren tetap masih ngaji, keliling ngaji terus. Ibarat kata kalau kita punya toko, punya warung, kagak jual dulu, kagak beli habis barang kita, bener kan? Kita jangan merasa itu. Nah, Rasul mengatakan demikian, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in. Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat seorang hamba bila wudu'in, bila mana dikerjakan tanpa wudu terlebih dahulu. Wala shadaqatan minal haram, dan Allah Ta'ala tidak akan menerima sedekah daripada sesuatu yang haram. Gak bakal dilihat, kagak ada pahalanya tuh, disia-siakan oleh Allah Ta'ala kalau kita sedekah tapi daripada hasilnya haram. Kagak ada nilainya di situ. Kagak ada nilainya di situ. Ini menunjukkan bahwa Nabi ajarkan kita kepada Muslim untuk kita suka bersedekah di sini. Sebab sedekah itu banyak faedahnya, banyak manfaatnya, manfaat dunia, manfaat akhirat. Bisa jadi kalau kita sedekah itu nggak bakal kena bala. Nggak bakal kita kena corona. Daripada kita swab berapa duit swab? Ada yang 800 PCR apa namanya itu ya? Banyak banget itu. Nabi katakan as-sadaqah tadfa'ul bala wa tazidu fir rizqi. Sedekah itu dapat menolak bala. Wa tazidu fir rizqi, dan dapat juga menambahkan kita punya apa? Kita punya rezeki. Jadi kalau kotak amal lewat jangan pura-pura merem kita. Kotak amal lewat, subhanallah, udah lewat, alhamdulillah. Berapa aja yang kita punya keluarin, kan nggak dipatok sedekah mah. Kagak dipatok karena kita sendiri yang bakal ngerasain keberkahan daripada sedekah tadi.
Makanya itu sedekah yang kita keluarin kepada siapa aja itu, orang fakir, orang miskin yang membutuhkan, itu sedekah ngomong, cuman kita nggak dengar. Sedekah ngomong tuh, salah kalimat, 3 hal, 3 kalimat. Apa kata sedekah itu yang kita keluarin? Qad kuntu qalilatan fasirtu katsiratan. Ya, dulu saya sedikit, ya cuman goceng, cuman 10.000. Tapi dikarenakan kita sudah koin, kita keluarin bal yazdad, bertambah, jadi banyak barokah. Sedekah bilang begitu tuh, duit yang kita keluarin tuh bilang begitu. Qad kuntu faniyatan, yang kedua kata sedekah, qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Kata duit yang kita keluarin masuk kotak amal. Wah, kalau saya nggak masuk kotak amal bisa habis buat rokok. Kita ngerokok sehari berapa bungkus? Habis kan? Tapi kata duit yang ada kotak amal wasir tuh bagiatan, alhamdulillah kagak habis, jadi simpanan kita di negeri akhirat. Oh, nih hasil engkau nih dulu pernah bersedekah. Apalagi kata sedekah, qad kunta tahfazuni fasirtu ahfazuka. Dulu engkau yang jaga saya, kan kita punya banda, punya dunia, punya duit, kan yang jaga kita. Berapa banyak rumah orang kaya dijaga? Dijaga pakai apa? Satpam. Udah ada satpam, ada anjing heldernya gitu. Tambahin lagi gitu kan. Begitu pagarnya ada strumnya lagi. Terus ditambah lagi kurang puas, takut kecolongan. Pakai apa? CCTV. Tapi masih bisa kecolongan nggak kira-kira? Masukin itu kita berangkas gitu. Berangkas itu udah ada kode gitu kan. Nah, kunci kan, waduh. Tempat yang aman. Capek gak kita tuh? Itu dunia, kalau kita punya dunia, kita jaga dunia. Tuh. Tapi kalau kita sedekahin, kita nggak jaga-jaga lagi tuh dunia kita itu. Fasirtu ahfazuka, sekarang saya yang jaga engkau. Oh, yang tadinya kita bakal kena musibah, kena bencana, dengan sebab kita sedekah tertolak itu semua. Jadi nggak ada ceritanya itu, nggak ada sejarahnya kalau kita sedekah makin berkurang, kagak ada. Nggak ada. Bahkan Al-Imam Suyuti beliau pernah mengatakan pahala sedekah itu ada 5 macam. Pahala sedekah ada 5 macam. Terkadang sedekah yang kita keluarkan itu 1:10. 1 dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat. Itu sedekah ala sahihil jismi. Kalau kita sedekah sama orang berbadan sehat, 1:10. Yang kedua 1:90. Wahidatan bitis'ina. Sedekah yang kita keluarkan itu bakal dilipat gandakan sampai 90 oleh Allah Ta'ala. Wa huwa 'alal a'ma wal mubtala. Kalau kita ngasih sedekah sama orang buta dan juga sama orang yang terkena musibah, kebakaran, banjiran, ya kan? Dapat deh. Itu yang ngeluarin 1:90. Kita umpamanya ada kebakaran di kampung mana, kita nyumbang deh. 1:90. 90. Cuman kalau kita ngasih apa yang baju kita yang lain pakai, cuman jangan yang kain udah bolong-bolong, buat apaan kan bolong-bolong, pakai sholat juga nggak sah. Yang masih layak apa ya? Pakai. Ya. Toko yang masih bagus, ya yang layak buat dia lah. Gitu kan. Ada lagi kalau kita sedekah 1:900 itu kalau kita ngasih kepada kerabat saudara kita yang butuh. 1 kita keluarin dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala sampai 900, sampai 900. Gedean mana itu yang tadi itu? Yang ini gedean yang ini. Tapi kira-kira masih ada gak tuh yang gede, lebih gede lagi daripada 900 itu masih ada nggak kira-kira?
Kata Imam Suyuti, ada lagi 1 banding 100.000. Mi'ah alaf. 1 dibalasnya oleh Allah 100.000. Wahia 'alal abawain, itu kalau kita ngasih kedua orang tua kita. Cuman kalau kita ngasih orang tua kita jangan dibilang sodako. Pak, sodako. Kurang ajar lo, anak PA. Kita bilang apa? Hadiah kita bilang. Jangan kita bilang sodako. Kira-kira masih ada nggak tuh? Itu udah 100.000. Ada lagi nggak yang lebih besar? Apa cukup sampai di situ? Mau ngamalin nggak nih kira-kira? Hah? Yang jawab 4 orang. Wa wahidatan bitis'imi'ah alfin wa huwa ala alimin aw faqihin, 1 banding 900.000. Tadi 100.000, ini 900 apa? Kalau kita sedekah kepada orang alim, sedekah sama orang alim, mau nggak amalin patol deh? 1 banding berapa itu? 900, kagak ada. Ya Allah, kagak ada duanya tuh. Ya, cuman kalau kita ngasih orang alim, kalau kita ngasih ahli fikih, punya orang alim dah, ya. Jangan kita bilang juga sedekah, Ustaz sedekah saya nih. Ya, kita kasih bilangnya apa? Hadiah. Mau amalin nggak? Atau amalin besok? Betul. Biar kelewat Ustaz. Barangkali minta rekening itu. Ya, kita kasih ke guru kita. Cuman kita jangan bilang sedekah. Apa? Hadiah kita bilang. Makanya kalau ada orang tukang minta-minta sama kita, sama juga Allah Ta'ala memberikan hadiah kepada kita. Ada orang lain bila mana 7 hari kagak datang yang tukang minta-minta sama dia bakal nangis. Kita begitu nggak kira-kira? Jangan ada yang tukang minta-minta datang doang dikasih kagak. Tapi itu orang alim itu andai kata ditunggu sampai 7 hari kagak ada tukang minta-minta, dia bakal nangis, ya begini nangis. Kenapa? Sama juga berarti dia menyetop hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti di stop tuh selama seminggu, selama 7 hari di stop hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kudu senang kita kalau tukang minta-minta, berapa udah kita kasih aja deh. Ya, berapa aja kita deh. 2.000 kayak. Sampai andai kata tukang minta-minta datang ke rumah kita naik kuda. Naik kuda, kalau zaman dulu kan kuda tuh kendaraan paling apa? Ngetren. Ya kan orang kaya nih. Kalau sekarang mobil apa? Radio. Ya apaan ke? Bukan odong-odong penting. Datang tukang minta-minta ke rumah kita naik kuda, diminta-minta, "Pak, sedekah kasih." Lu punya kuda dari mana? Orang kaya, minta sedekah sama gue, kita kasih. Ya umpamanya datang ke rumah kita tamu, ternyata datangnya minta sumbangan sama kita, minta sedekah, naik mobil Avanza, kasih jangan. Mobil dong Avanza. Tetap kasih itu, kata Abdullah bin Al-Haddad, kasih, karena ketika itu Allah Ta'ala sedang memberikan hadiah kepada kita. Ya. Nah, itu amalin deh. Ada orang yang kata malaikat maut, ini bakal 5 hari lagi bakal meninggal dunia. Tapi sebelum 5 hari ini orang ternyata Allah Ta'ala gerakan hatinya untuk kasih sedekah. Kata Nabi di zamannya, malaikat maut, kok nih orang kagak mati-mati, katanya 5 hari lagi. Tapi ternyata Allah Ta'ala berikan panjang umur sampai 5 tahun. Yang tadinya cuma berapa hari? 5 hari, dikarenakan dia ngasih sedekah, kata itu malaikat, iya tadinya sih 5 hari lagi. Tapi dikarenakan sebelum 5 hari dia pernah ngasih sedekah, akhirnya Allah Ta'ala tunda jadi 5 tahun. Gimana tuh? Enak apa enggak? Jadi harus percaya deh dengan keajaiban sedekah.
Itu aja deh, mudah-mudahan kita bisa ngamalin deh. Sedikit tapi kita bisa ngamalin, insyaallah hidup barokah. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Al-Fatihah.